Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat di apotek. Yang pertama-tama, perkenalkan nama kami ada Safianti, Zafira Ulima, Reni, dan Cynthia Tania Putri. Pertama ada penerimaan. Berikut prosedur penerimaan produk menurut CDOB. 1. Pemeriksaan fisik barang. 2. Petugas gudang menerima barang kiriman yang berasal dari kiriman pusat, kiriman dari prinsipal, retur barang dari pelanggan. 2. Kepala logistik atau petugas gudang memeriksa dokumen pengiriman atau dokumen pengembalian barang apakah alamatnya sesuai. 3. Pemeriksaan barang dilakukan dengan teliti dan benar. 4. Periksa barang yang dikirim, bandingkan dengan dokumen kirim atau dokumen return. Pemeriksaan dilakukan pada jenis barang, jumlah, batch, shelf life, expired date, dan kualitas kemasan produk. Apakah kemasannya original dan belum pernah dibuka atau rusak. 5. Bila terdapat ketidaksesuaian jenis barang, jumlah, kemasan barang rusak, dan shelf life expired date yang telah ditetapkan, maka kiriman dari pusat, dari prinsipal, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ekspedisi dan gudang yang kemudian dikirim ke pengirim dan bagian pemesanan untuk mendapatkan penyelesaian dan dimonitor oleh kepala logistik. RUD Return ketika dalam pengiriman. Sebelum dokumen diproses secara sistem, maka simpan produk pada area penerimaan. Pastikan tumpukan barang tidak melebihi ketentuan level tumpukan yang diizinkan. Untuk produk rantai dingin disimpan pada ruang pendingin atau kulkas. 3. Setelah diproses secara sistem, maka segera simpan produk ke lokasi penyimpanan sesuai dengan dokumen penerimaan. Atau non-RUD, dilakukan koreksi pada form retur yang diketahui oleh pihak pengirim sesuai fisik barang yang diterima. 1. Setelah pemeriksaan dilakukan, maka dokumen kiriman atau dokumen pengembalian barang ditandatangani oleh kepala logistik dan diserahkan ke admin gudang untuk diproses secara sistem selambat-lambatnya 1x24 jam. 4. Produk yang menunggu keputusan apakah dapat diterima atau tidak. Dikarantina di ruang atau tempat sesuai dengan tipe suhu produk yang bersangkutan, ambient, AC, cold room atau chiller atau kulkas. Untuk produk rantai dingin yang tidak sesuai suhunya, disimpan pada chiller atau refrigerator atau cold room dengan label karantina. B. Khusus untuk produk rantai dingin. 1. Pastikan barang diterima menggunakan kemasan standar, styrofoam atau cold bag berpendingin. 2. Periksa apakah kemasannya original dan belum pernah dibuka atau rusak. 3. Periksa suhu barang, hindari termometer kontak langsung dengan ice gel atau dry ice pada saat pemeriksaan suhu. Catat suhu pada buku penerimaan. 5. Bila ada penyimpanan suhu, maka kiriman dari pusat prinsipal dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh ekspedisi dan gudang tersebut dikirim APJ untuk mendapatkan keputusan dari pihak prinsipal apakah akan ditolak atau diterima. Waktu tenggang untuk penyelesaian berita acara maksimal 3 hari dan dimonitor oleh kepala logistik. Diterima dan dilaporkan ke APJ untuk mendapatkan keputusan dari pihak prinsipal apakah masih layak dijual atau tidak. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Cynthia Tania Putri. Selanjutnya, 6. Sebelum dokumen diproses secara sistem, maka simpan produk rantai dingin disimpan pada chiller atau refrigerator atau cool room. 7. Setelah diproses secara sistem, maka segera simpan produk ke lokasi penyimpanan sesuai dengan dokumen. 8. Proses administrasi. Yang ke-9, admin gudang memastikan dokumen kirim atau dokumen retur telah ditandatangani oleh kepala logistik dan APJ. 10. Penerimaan barang diproses secara sistem sesuai dengan prosedur berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani oleh kepala logistik dan APJ. 11. Bukti penerimaan barang dicetak oleh admin gudang untuk dicek apakah sesuai dengan dokumen kirim atau dokumen pengembalian barang oleh kepala logistik. Bila ada perbedaan, maka kembalikan ke admin gudang untuk diperbaiki. 12. Dokumen penerimaan ditandatangani oleh penerima barang. Admin gudang dan kepala gudang kemudian diarsip berdasarkan tanggal proses secara sistem dan disimpan sesuai ketentuan pengarsipan. Untuk produk psikotropika diarsip oleh APJ.
Yang selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan ialah kegiatan menyimpan atau memelihara informasi yang telah diterima untuk menjaga keamanannya, kualitas pencurian serta kebakaran. Faktor yang harus diperhatikan ialah 1. Stabilitas suhu, cahaya, dan kelembapan. 2. Bentuk sediaan, menghindari kesalahan pengambilan atau humor error. 3. Kelas terapi, menghindari kesalahan pengambilan atau human error. 4. Penyimpanan obat khusus narkotika, psikotropika, OOT, dan prekursor. 5. High alert resiko tinggi atau CTH insulin epinephrine. 6. LASA, look alike, sound alike. Perhatikan obat generik. Tata ruang penyimpanannya: 1. Berdasarkan jenis. 2. FIFO atau FIFO. 3. Penyusunan kemasan besar. 4. Penyimpanan narkotika. 5. Sediaan dan lingkungan. 6. LASA. Tempat penyimpanan gudang farmasi bertujuan untuk 1. Menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, kecurian, kebakaran. 2. Memelihara mutu barang dan baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Reni. Pendistribusian. Distribusi adalah penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa tempat atau kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Saluran distribusi adalah suatu jalur yang dilalui arus barang dari produsen ke perantara, akhirnya sampai kepada pemakai. Secara umum, distribusi obat dapat diartikan sebagai proses pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain seperti 1. Pemindahan dari supplier ke gudang pabrik. 2. Pemindahan dari gudang pabrik ke unit produksi atau pemakai. 3. Pemindahan dari unit produksi ke gudang pabrik. 4. Pemindahan dari gudang pabrik ke gudang cabang pabrik. 6. Pemindahan saru gudang pabrik atau cabang pabrik ke gudang distributor. 6. Pemindahan dari gudang ke distributor ke gudang cabang distributor. 7. Pemindahan dari gudang distributor ke gudang cabang distributor. 8. Pemindahan dari gudang distributor atau cabang ke pengecer. 9. Pemindahan dari pengecer ke konsumen. Proses pemindahan tersebut dapat berlangsung cepat atau bahkan dapat membutuhkan waktu beberapa hari, tergantung jarak dan kualitas transportasi. Selama proses pemindahan, mutu dan jumlah barang harus tetap dapat dipertahankan. Apoteker berperan dalam menjamin setiap obat harus aman, safety, bermutu, quality, dan bermanfaat, efekasi. Fungsi saluran distribusi. Fungsi utama saluran distribusi menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. 1. Informasi, mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan pesaing dalam merencanakan dan membantu. 2. Promosi, pengembangan, penyebaran komunikasi persuasif tentang produk yang ditawarkan. 3. Negosiasi, mencoba untuk menyepakati harga dan syarat lain, sehingga memungkinkan perpindahan hak kepemilikan. 4. Ordering, pihak distributor memesan barang kepada perusahaan. 5. Payment, membeli, membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. 6. Title, atau pemindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain. 7. Physical possessing, mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai kepada konsumen akhir. 8. Financing, meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pekerjaan saluran distribusi. 9. Risk-taking, menanggung risiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Baiklah, sekian presentasi pendistribusian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan.
Baiklah, selanjutnya di sini ada pertanyaan yang sudah kita dapatkan dari dua kelompok. Yang pertama ada bagaimana tata cara penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di apotik. Jawaban, obat narkotika dan psikotropika harus disimpan di lemari khusus yang dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat, tidak mudah dipindahkan dengan ukuran 40 x 80 x 100 cm, dilengkapi kunci ganda. Lemari khusus ini diletakkan di tempat yang aman serta tidak terlihat oleh umum dan kunci lemari dikuasai oleh apoteker penanggung atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. 2. Dari mana petugas gudang menerima barang kiriman? Jawaban, petugas gudang menerima barang kiriman yang berasal dari kiriman pusat, kiriman dari prinsipal, retur barang dari pelanggan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Maaf ada kekurangan kata, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.